Jadi misalnya kalau di pencaksilat misalnya, ilmu itu kan ada banyak ya. Ada yang ilmu khusus tendangan nih, master tendangan, ada yang master pukulan, ada yang master tangkisan, ada yang master kuncian gitu loh. Pada saat kita hanya menguasai satu ilmu saja, master tendangan misalnya, terus kita datang dan kita dihadapkan harus bertarung dengan seorang petinju, maka kita akan kebingungan karena tendangan kita nggak bisa dipakai buat lawan petinju, gitu jurusnya beda. Assalamualaikum warahmatullahi teman-teman sekalian. Saat ini bersama kita sudah hadir ada Kak Jojo, penanggung jawab pelatih kita. Kemudian ada juga di sini nih pendekar di bidang soal virus. Nah, namanya Pak Dokter Indro Cahyo. Nah, beliau ini levelnya ini mungkin udah bukan bukan kalau di ini orang sabuk putih ini udah sampai hitamnya udah hitam busuk malah. Hitam busuk. Busuk ini Busuk. pawang ya, karena kita bilang dia di pawang master karena bukan cuma sekedar belajar virus tapi sudah makan tidur bareng sama virus, ya kan? Jadi hari ini kita akan berbicara tentang mengenai masalah coronavirus yang sekarang ini sedang menjadi pembicaraan dan jadi kekhawatiran banyak orang. Nah, ini saya mau tanya nih sama Pak Dokter lebih dulu kan. Pak Dokter, ini sebenarnya kita ini sama coronavirus harus, karena informasi banyak banget tuh, harusnya bagaimana? Apa tambah takut tiap hari atau gimana tuh, harusnya gimana tuh Pak Dokter? Jadi gini ya, ini hampir sama kayak, prinsipnya tuh hampir sama kayak di ilmu bela diri atau di silat gitu kan. Jadi sebelum kita bertarung, kita harus tahu dulu siapa musuh kita. Karena kalau kita nggak ngerti musuh kita, begitu kita datang ke sana, kita pasti akan panik dan akan takut. Tapi kalau kita tahu musuh kita sampai detailnya, kelebihannya apa, kelemahannya apa, maka kita akan bisa datang, ngadapin dia, dan kita akan bertarung bersama-sama di situ. Jadi kalau kita mau ngomong mengenai masalah virus, kita nggak COVID-19 ya. Kita bisa tidak akan takut kalau kita paham musuh kita siapa. Nah, sekarang kita ngomong musuh kita nih. Musuh kita tuh ukurannya kecil banget. Jauh-jauh lebih kecil daripada bakteri, dari segala macam. Tidak ada yang bisa ngelihat. Itu yang menarik dari virus. Jadi kita nggak kelihatan. Sama kayak kalau kita ngadepin kuntilanak gitu. Dan kemudian dia nyebarnya sangat cepat. Tapi dia memang ada, dan ukurannya kecil, dan virus itu bentuknya bisa dilihat pakai mikroskop elektron, hanya bisa dengan itu, dan bentuknya itu seperti balon gitu, kemudian ada duri-durinya. Itu kayak yang dijual di mainan anak-anak gitu ya, balon terus ada duri-durinya. Nah, balon dan duri-durinya itu terdiri dari protein dan juga glikoprotein. Nah, protein dan glikoprotein ini akan hancur dengan pelarut lemak, dengan deterjen, dengan sabun, dengan pemutih pakaian, dengan pembersih lantai, bahkan dengan desinfektan. Termasuk COVID-19 ini? COVID-19 akan hancur dengan itu semua. Virus beramplop akan hancur dengan sabun dan macam-macam itu. Jadi kita nggak perlu panik kalau tidak ada hand sanitizer. Pakai sabun bisa. Sabun biasa bisa? Sabun biasa bisa. Kita nggak perlu panik kalau misalnya kita nggak bisa bikin pakai pemutih pakaian. Pakai pembersih lantai biasa bisa. Pakai yang untuk cuci piring tuh, yang cairan hijau, sunlight itu dipakai, itu juga bisa. Virus ini sangat mudah dihancurkan, apalagi kita di Indonesia. Suhu kita ada yang 26, paling rendah. Ada juga yang bahkan sampai 30. Virus itu cuma bertahan 2 menit di suhu 25. Sementara kita dikasih berkah sama Tuhan, ada di suhu 26 sampai 30. Virus itu nggak akan bertahan lebih dari 1 menit di lingkungan luar. Jadi kelemahannya itu banyak sekali, tapi demikian juga dengan kelebihannya. Jadi kalau misalnya kita datang ke lingkungan, kita udah tahu kalau kita bisa membiasakan pola hidup bersih, bisa nyuci sering, cuci pakaian dan segala macam lebih sering dengan pola hidup bersih, dan di luar rumah kena sinar matahari ultraviolet segala macam,
virus itu mati. Yang jadi masalah adalah gimana, apa yang harus kita lakukan kalau dia masuk ke kita, kan gitu. Jadi Pak Dokter ini pakai prinsip pencaksilat, kenali siapa lawan, Ya, ya kan? Kita persiapkan diri, ya, maka kita bisa mengalahkan dia itu ya. ya, betul. Nah, jadi sekarang kalau yang Pak Dokter sampaikan ini berarti kita kan dapat informasi yang begitu banyak tuh. Ya. Nah, menurut Pak Dokter tuh informasi yang begitu banyak ini harusnya nih. Ya. Jadi gini, informasi yang didapat itu sebagian besar itu kan didapat dari potongan-potongan data. Dan saya yakin potongan-potongan data itu diambil dan diolah oleh orang yang sebenarnya nggak ngerti tentang virus. Kenapa saya bilang dia nggak ngerti tentang virus? Buat orang yang ngerti tentang virus dan memang dia memberikan semua hidupnya untuk ilmu virus atau virologi, sama seperti orang yang memberikan hidupnya untuk pencaksilat, itu dia nggak ketakutan kok, dia biasa aja. Yang ketakutan itu adalah orang yang tidak belajar, dapat potongan-potongan kemudian disebar, gitu loh. Jadi misalnya kalau di pencaksilat misalnya, ilmu itu kan ada banyak ya. Ada yang ilmu khusus tendangan nih, master tendangan, ada yang master pukulan, ada yang master tangkisan, ada yang master kuncian, gitu loh. Pada saat kita hanya menguasai satu ilmu saja, master tendangan misalnya, terus kita datang dan kita dihadapkan harus bertarung dengan seorang petinju, maka kita akan kebingungan karena tendangan kita nggak bisa dipakai buat lawan petinju, gitu, jurusnya beda. Supaya kita bisa mengerti keseluruhan, kita harus belajar banyak. Dan sama seperti itu juga kalau kita sudah menguasai tendangan, pukulan, kuncian, ya kan, kemudian bantingan misalnya, maka pada saat kita datang dan kita menghadapi musuh kita nggak khawatir, orang kita udah tahu semua kok dia mau ngapain. Demikian juga dengan wabah ini. Saya menghabiskan waktu 15 tahun terakhir buat belajar bukan hanya virologi juga, bakteriologi juga imunologi, kemudian epidemiologi, kita belajar semuanya. Sehingga pada saat memang dihadapkan dalam kondisi wabah seperti ini, saya nggak terlalu panik. Dan karena saya tahu apa yang saya hadapi, maka saya bisa tenang dan kita bisa belajar sama-sama. Makhluk yang namanya virus ini, ya kan? Itu sebenarnya virus ini berbahaya atau tidak, Pak Dokter? Bagi manusia ini sebenarnya bagaimana? Virus ini akan membuat kita sakit. COVID-19 akan membuat kita sakit. Nah, tapi bukan berarti kalau kita sakit kita mati ya. COVID-19 akan membuat kita sakit, benar. Tapi COVID-19 ini tidak berasosiasi dengan kematian. Sama kayak kalau kita bertarung. Apakah kalau kita bertarung bakal kena pukul? Iya. Sakit nggak? Iya. Tapi apakah kalau kita bertarung kita bakal mati? Berapa banyak pesilat yang bertarung kemudian mati di situ? Hampir nggak ada. Hampir nggak ada. Persis sama kayak sekarang. Jadi kita harus sadar penyakit itu selalu ada di dua tempat, di luar tubuh dan di dalam tubuh. Ini prinsip paling sederhana. Di luar tubuh di mana? Di lingkungan, di rumah, di tempat-tempat yang bisa terjadi penyebaran virus. Nah, sekarang kita tahu tadi kelemahannya. Kalau di luar tubuh dia mati pakai apa? Sabun mati, pelarut lemak segala macam mati. Dan kalau di luar tubuh kita harus tahu model serangannya dia gimana. Model serangannya untuk COVID-19 ini dua, satu kontak fisik, dua lewat semburan droplet, semburan kalau ada yang bersin gitu kan, atau batuk. Nah, kalau kita tahu dia batuk, dia ada di radius 1 meter, 1,5 meter, ya kita jangan deket-deket sama yang batuk dong. Kalau kita tahu radius range tendangannya ada di 2 meter, ya kita kalau mau itu ya ngindari ya di sono, apa kita di sampingnya atau di mana kan gitu. Jadi, terus yang kedua dengan kontak fisik. Kontak fisik misalnya ada yang sakit, kemudian dia pilek, megang ini, kemudian kita megang yang lainnya, orang yang sakit megang yang lainnya, ya seperti itu. Nah, kita tahu dia jalannya seperti itu, ya dihindari. Jadi jurus pertama dari Pak Dokter, kalau bisa dihindari, hindari itu Pak Dokter ya? Ya. Tapi kalau nggak bisa menghindar berhadapan, bersihkan pakai deterjen, bersihkan pakai hand sanitizer, bersihkan pakai pembersih lantai atau apapun, itu tidak masalah. Nah, kemudian sekarang sekarang kita akan berbicara mengenai yang penyakit yang di dalam tubuh. Nah, kalau kita mau menangani penyakit yang di dalam tubuh, maka kita harus tahu cara kerja tubuh kita gimana. Di dalam tubuh kita itu ada namanya antibodi. Virus
hanya bisa dilawan pakai antibodi dari dalam tubuh kita sendiri. Itu kadang-kadang sebabnya makanya orang-orang bilang virus nggak ada obatnya. Bener, nggak ada obatnya dari luar. Obatnya dari mana? Dari tubuh kita sendiri kok yang ngeluarin. Jadi tubuh kita tuh bisa ngeluarin antibodi yang spesifik buat virusnya. Nah sekarang gimana cara kerjanya? Termasuk COVID-19 ini? Untuk semua virus. Apapun itu Pak? Apapun itu, kecuali HIV ya. HIV nyerang pabrik antibodinya soalnya. Oke. Nah, jadi kita lihat urutannya nih. Hari pertama kita kena virus, ya kan? Pasti nanti masuk ke hidung kan? Yang terjadi apa ya? Kita bersin. Bersin tuh sistem mekanik dari kekebalan tubuh kita, bersin ngeluarin. Terus kalau katakanlah juga masih bisa masuk ke dalam. Begitu masuk ke dalam nanti dia akan keluar lendir. Nah, lendir keluar jadi pilek, ya kan? Nah, pilek itu juga salah satu mekanisme perlindungan tubuh. Nanti masuk lagi ke dalam jadi bengkak, jadi radang di tenggorokan sehingga kita susah nelen kan. Berlanjut lagi akhirnya akan ada demam. Tapi itu hanya berlangsung di hari pertama sampai ke 6. Biasanya nanti untuk manusia normal, sekali lagi manusia normal ya, jadi yang tanpa komplikasi penyakit, tanpa gangguan pernafasan, yang usianya usia produktif, di hari ke-7 antibodi kita keluar buat ngelawan virusnya. Nah itu nanti begitu dia keluar pertama, nanti dia akan gitu terus sampai hari ke-14 tuh puncaknya maksimalnya. Sehingga di 14 hari antibodinya banyak, makan virusnya semua, kemudian kita sembuh. Itu sebabnya pemerintah bilang 14 hari. Angka 14 hari didapat dari situ. Dan kemudian sesudah itu ya kita akan jadi sembuh dan kebal. Nah pertanyaannya kalau nanti saya keluar lagi nih, ketemu virus lagi kan? Yeah. Sama kayak saya pernah bertarung. Pada saat bertarung saya perlu waktu sekitar 15 menit untuk bertarung ngalahin musuh saya. Tapi saya akan punya ilmu dalam waktu 15 menit tadi apa yang sudah dia lakukan sama musuh saya. Udah tahu ya? Udah tahu. Sehingga lebih cepat lagi tuh. Lebih cepat. Pertarungan berikutnya tidak akan 15 menit, mungkin 10 menit. Dan semakin kita sering hadapi, kita akan semakin cepat. Sistem imun tubuh kita juga seperti itu. Ada yang namanya sel memori. Begitu sudah dapat data tentang virusnya dalam waktu 7 hari, pada saat kita keluar lagi, kita akan kena. Ya, kita akan kena. Dan ini jawab pertanyaan. Kalau orang udah pernah kena COVID-19 positif, apakah nanti kalau keluar kena lagi? Ya, kita akan kena. Benar, tapi kita akan kebal. Karena antibodinya yang dikeluarin bukan lagi dari 7 hari, tapi begitu keluar lagi yang kena. Cuman dalam waktu 1-2 hari keluar. Sama seperti kita bertarung awal 10-15 menit kan. Begitu kita bertarung lagi, ketemu yang lagi, ya paling cuma 5 menit atau 10 menit. Sistem keamanan tubuh, kekebalan tubuh kita persis seperti itu. Dan itu akan berlangsung sampai 30 tahun ke depan, sel memorinya. Jadi kita ngelihat aja sekarang di kenyataannya. Kita hidup di dunia nyata. Tidak hidup di buku silat yang semua orang itu kelihatannya tiba-tiba jadi pendekar, kita harus bertarung kemana-mana gitu, enggak. Kita lihat di dunia nyata bahwa sebenarnya di dunia nyata begitu kita taruh HP kita untuk meminimalkan berita-berita media yang negatif itu, kita lihat keluar nggak ada HP-HP kok. Kita belajar sendiri, kita lihat di luar, kita semua masih bisa bertahan hidup. Memang akan ada korban, tapi yang ada jadi korban itu kan yang kelompok dengan resiko tinggi. Nah itu kalau yang sekarang orang kan disuguhin ada gambar itu pada tergambar bola dunia, jumlah kematian hari ini 10.000, besok 12.000. Nggak ada penjelasan Pak Dokter, itu hanya angka ditulis tuh yang mati, foto gitu kan. Nah itu Pak Dokter ini bener angka, namanya ini virus. Virusnya nyebarnya dengan sangat cepat, semua orang akan kena. Ini spesialnya COVID-19 sebenarnya cepat gitu Pak Dokter? Cepat iya. Dan kalau ada yang tanya apakah nanti kita akan kena, kita semua akan kena kok, nyantai aja, kita semua bakal dapat giliran kena. Tapi kalau sistem kekebalan tubuh kita bisa ngadepin, kita akan kuat dan kita akan bisa pulih kembali. Semua orang akan fokus ke, ini kematiannya banyak, dari 10.000 jadi 100.000 jadi sekian. Pernah ada yang lihat nggak datanya pasien yang kena terus sembuh? Di Wuhan yang kena tuh 100%. Yang meninggal 3%, 97% sembuh. Kenapa kita ngelihat mulu yang 3%? Kenapa kita harus ngelihat orang-orang yang kalah? Kenapa kita nggak lihat 97% orang yang bisa survival? Orang yang bisa bertarung dan selamat. Itu terjadi di mana-mana. Dan kemudian pas pada saat ada yang bilang, gimana dengan di Itali? Di Itali suhunya dingin, 6 derajat. Virus akan bisa bertahan lebih lama. Berapa lama tuh kalau suhu 6 derajat? Di situ disebutkan 10-15 derajat.
itu dia bisa bertahan 2-3 jam. Nah, Italia punya cara sendiri buat nanganin, Amerika cara sendiri buat nanganin, Wuhan cara sendiri buat nanganin. Jadi tiap daerah ini Akan berbeda-beda, nggak bisa disamakan ya. karena daya tahan virusnya akan mengikuti lingkungan yang ada. Indonesia selayaknya ngikutin negara yang sudah pernah kena dan sudah pernah berhasil, karena kita harus belajar dari pemenang, bukan belajar dari pecundang. Nah, ngapain kita ngeliatin di negara lain yang nggak bisa nanganin, orang di Cina aja bisa, ya kita belajar dari sono lah. Kenapa kita susah? Kita akan tiru apa yang mereka lakukan di sana, tetap bersatu, kerja sama bareng-bareng, kemudian nanti kita bekerja bareng sama pemerintah, saling dukung, gotong royong ya. iya, yang bisa bantu, yang sudah bisa bantu, ya akan bantu juga pemerintah, dan kita berhenti nyalah-nyalain, berhenti kemudian menyebar kepanikan. Karena menyebar kepanikan nggak ada gunanya. Dan ingat juga satu hal, kematian 3% itu terjadi di tempat dengan paparan tertinggi. Di mana yang paparan tertinggi? Ada di rumah sakit. Jadi kalau pas pada saat kita masih dapat serangan ringan, iya kan? Serangan ringan lah, tendangan dikit di perut, ya kan? Di sini ya tangannya memar-memar dikit. Maksudnya adalah kayak kita dapat batuk, flu, demam. Kita kita lawan sendiri. Dalam artian adalah kita rawat sendiri badan kita. Ya? Bisa sekali. Vitamin E, vitamin C sebutir setiap hari selama 2 minggu. Kemudian kalau misalnya panas, nanti kita pakai penurun panas paracetamol. Di luar dijual banyak kok. Vitamin E, vitamin C kalau kita bisa beli, kita beli. Kalau misalnya kehabisan, vitamin C ada di toge, ada di brokoli, ada di daun kelor. Vitamin E, vitamin C ada di tomat, ada di jeruk, ada di cabai. Bisa dikonsumsi langsung? Ya bisa. Kenapa enggak? Tidak ada alasan untuk tidak mengkonsumsi vitamin supaya nanti bisa menaikkan antibodi kita, terutama di saat sulit seperti sekarang. Dan kita bisa ngatasin itu. Jadi dalam mengatasi virus ini harus punya banyak jurus. Betul. Ya. Apapun bisa jadi senjata. Ya? Apapun bisa dipakai. Jadi seperti dan kita juga nggak boleh panik, karena begitu kita panik, kita nanti akan mengambil keputusan yang tidak tepat dan tidak logik. Kalau kata Kak Jojo begini, udah belajar 1000 jurus karena mentalnya gugup pertandingan, hilang semua. Justru hilang semua, akhirnya jadi kalah tuh dokter. Kalau saya gini, kalau misalnya sudah belajar 1000 jurus, kemudian pada saat bertarung dia mentalnya kalah, berarti dia nggak belajar. Karena orang yang belajar beneran dia nggak punya masalah kok sama itu. Itu kesimpulan. Iya. Dokter ya. Jadi dokter belajar virus udah mengenal, tidak ada yang perlu ditakuti itu dokter. Enggak, ketakutan cuma ada di kepala, nggak ada di dunia nyata. Karena begitu kita naruh batik, kita keluar juga biasa aja. 97% sembuh. Kalau kita bisa ngalahin apa yang ada di kepala kita gitu, ya kita keluar, kita nggak akan takut sama apapun. Ya. Bukan berarti ngentengin ya, karena ada beberapa orang yang bilang bahwa ini terlalu memandang remeh. Tidak. Belajar 15 tahun itu bukan memandang remeh sesuatu.